Sohib Anies Indonesia ini bismillahnya ingin agar Bang Anies Baswedan ini memimpin Indonesia, begitu Bang ya? Benar. Oke. Kira-kira langkahnya sudah sampai mana nih Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dikatakan bahwa Sohib Anies Indonesia ini wadah pertama ya, wadah pertama yang coba mengangkat Anies sebagai pemimpin nasional. Sampai sekarang pun juga kita masih dalam rule yang kita kesepakati bahwa kita belum menunjuk bahwa Anies akan menjadi presiden di 2024. Ya, karena bukan partai politik nih ya. Karena bukan partai politik dan bukan juga pengurus di partai politik. Ya, SAI hanya punya harapan. Punya harapan. Ya. Punya harapan untuk Indonesia yang lebih maju, lebih beradab ya, dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin pada saat sekarang ini bagi masyarakat tanda petik ya. Tanda petik bahwa banyak masalah, iya. Tapi kita nggak akan melihat ke sana lah. Suasana banyak yang nggak enak lah, kira-kira begitulah ya. Melebihi kurang enak. Lebih kurang enak. Oke. Ya, seperti Ke depan harapannya muncul pemimpin seperti Anies ini gitu. Ya, kita bisa melihat track record yang sudah dijalankan oleh Anies selama memimpin Jakarta. Kalau merasa yang tidak suka mungkin banyak. Mungkin mereka melihatnya faktor dislike. Ya. Bukan terhadap soal orang suka atau tidak suka, itu soal pilihan Bang ya. Pilihan. Okay. Silakan. Tapi Sohib Anies Indonesia coba ingin ya memberikan gambaran nyata seorang sosok Anies Baswedan. Ya, masyarakat sudah banyak informasi tentang Anies, bagaimana mengelola Jakarta sampai saat sekarang ini. Ketika masyarakat mendambakan punya stadion yang begitu besar dan megah dan bisa membawa nama harum Indonesia, Anies lah pelakunya, eksekutor. Ya kan, pada akhirnya jadilah JIS yang mungkin pada saat sekarang ini dan mungkin akan nanti kita bisa menikmati ya kan, fasilitas yang diberikan oleh Pemda DKI melalui Aniesnya. Seperti itu. Kalau untuk langkah yang sudah dilakukan SAI, ya kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, bahwa pada saat sekarang ini Indonesia memerlukan sosok yang mempunyai visi dan misi Indonesia ke depan. Dan ternyata setelah saya cermati juga ya ada pilihan yang tepat, yaitu Bapak Anies. Kenapa pilihannya ke Anies? Anies secara pribadi kita belum mengenal secara jauh, tapi kita tahu track record Anies ya sebagai orang yang dipercaya pemerintah ya. Sebelum dia menjabat gubernur, dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Beliau pun juga pernah menjabat sebagai Rektor Paramadina. Ya. Sebelumnya kita tarik lagi ke belakang bahwa Anies ini memang sosok yang benar-benar mumpuni dalam artian secara intelektual kita sudah tidak ragukan lagi. Ya. Ditambah lagi ketika kita lagi maju ke depan memimpin Jakarta, banyak masyarakat yang mempertanyakan ya, mungkin lawan-lawan politiknya, tapi kita kesampingkanlah mereka. Kita bicara tentang fakta nyata apa yang sudah dilakukan oleh Anies. Kenapa SAI pilih Anies? Karena kita melihat bahwa beliau cerdas. Kalau kita bicara berakhlak mungkin pribadi. Apakah ada rakyat Jakarta yang ketika bermasalah dengan Pemda DKI, Anies melakukan semacam blunder lah, dapat dikatakan blunder, atau menemui para pendemo atau orang yang menjudge Anies dengan kesalahan-kesalahan itu dengan marah-marah? Tidak ada, dan tidak akan pernah ada ya. Kita punya bukti-bukti bahwa
apa yang dikatakan Anies, ya, menghadapi demonstran aja dengan senyum. Senyum adalah bagian daripada keimanan seseorang. Senyum itu ibadah dalam Islam ya? Seperti itu. Ya kalau kita mau bandingkan, ya kita nggak perlu bandingkan. Dan itu ditemukan di sosok Anies. Seperti itu.